Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Mary Anggraini dengan NIM 190384204027. Di sini saya akan menjelaskan tentang protein. Nah, apa sih pengertian dari protein ini? Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Protein mengandung unsur karbon, hidrogen, nitrooksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak ataupun karbohidrat. Protein ini terbentuk dari polimerisasi peptida-peptida. Peptida itu merupakan polimerisasi dari asam amino yang berbeda. Jadi protein dapat dikatakan sebagai suatu kopolimer. Komposisi rata-rata unsur kimia yang terdapat dalam protein adalah karbon 55%, hidrogen 7%, oksigen 23%, nitrogen 16%, sulfur 1%, dan kurang dari 1% yaitu fosfor. Rumus protein adalah NH2, CH2, CO2H. Selanjutnya adalah sifat protein. Protein kebanyakan merupakan senyawa yang amorf, tidak berwarna, dan di mana ia tidak mempunyai titik cair atau titik didih yang tertentu. Protein ini tidak larut di dalam cairan-cairan organik. Beberapa sifat protein yang penting antara lainnya adalah pertama sifat ionisasi. Nah, apabila larut dalam air akan membentuk ion plus dan negatif. Yang kedua adalah koagulasi, yaitu dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Yang ketiga adalah bersifat amfoter karena membentuk ion Zwitter pada titik isoelektriknya. Protein dapat mengalami koagulasi sehingga dapat dipisahkan dari pelarutnya. Yang keempat adalah denaturasi, dapat mengalami kerusakan akibat dari pemanasan. Jadi pada denaturasi ini protein mengalami kerusakan mulai dari struktur tersiusnya sampai struktur primernya. Yang selanjutnya adalah viskositas, yaitu tahanan yang timbul adanya gesekan antara molekul di dalam zat cair yang mengalir. Yang terakhir adalah sukar larut dalam air. Kenapa protein sukar larut dalam air? Karena ukuran molekulnya yang sangat besar. Sekarang kita masuk ke struktur protein. Yang pertama itu adalah struktur primer. Struktur primer ini adalah struktur yang paling dasar pada protein, di mana strukturnya terdiri atas asam amino yang saling berikatan dan mempunyai rantai panjang polipeptida. Struktur primer ini merupakan ikatan-ikatan peptida dari asam amino yang membentuk protein. Yang selanjutnya adalah struktur sekunder. Jika lipatan yang terjadi adalah melingkar seperti pegas, maka disebut dengan alpha helix, dan jika lipatan biasa, maka disebut dengan lipid beta. Struktur sekunder ini terbentuk dari ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus-gugus amina dengan atom hidrogen pada rantai samping asam amino sehingga membentuk lipatan-lipatan. Selanjutnya adalah struktur tersier. Struktur tersier ini terjadi akibat interaksi rantai samping yang berbuatan positif dan negatif yang saling menarik dan menolak. Yang terakhir adalah struktur kuaternel. Struktur kuaternel ini adalah protein yang paling kompleks karena terbentuk atas lebih dari satu rantai polipeptida yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen dan interaksi asam amino hidrofobiknya. Struktur kuaternel ini struktur yang melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk sesuatu. Selanjutnya adalah klasifikasi dari protein. Yang pertama itu adalah berdasarkan sumbernya, yaitu ada dua, ada protein nabati dan protein hewani. Protein hewani itu adalah protein dalam bahan makanan yang berasal dari hewan. Contohnya ada seperti daging, ikan, ayam, telur, dan susu. Protein nabati ini adalah protein yang berasal dari bahan makanan. Dari bahan makanan tumbuhan seperti jagung, kacang, gandum, kedelai, dan sayuran. Selanjutnya yang kedua adalah protein berdasarkan struktur susunan molekulnya. Terbagi menjadi dua, yaitu protein fibrillar dan protein globular. Protein fibrillar ini dia berbentuk serabut, tidak larut dalam pelarut-pelarut encer, baik larutan garam, asam, basa, ataupun alkohol. Berat molekulnya yang besar belum dapat ditentukan dengan pasti dan sukar dimurnikan. Yang selanjutnya itu adalah protein globular. Ya, ini berbentuk bola. Banyak terdapat
banyak terdapat di bahan pangan seperti susu, telur, dan daging. Sekarang kita masuk ke protein berdasar komponen penyusunnya. Terbagi menjadi dua, yaitu protein sederhana dan protein majemuk. Protein sederhana ini tersusun dari asam amino saja. Oleh karena itu, pada hidrolisisnya hanya diperoleh asam-asam amino penyusunnya saja. Selanjutnya itu adalah protein majemuk. Protein majemuk ini tersusun dari protein sederhana dan zat lain yang bukan protein. Protein berdasarkan fungsi biologisnya. Yang pertama adalah protein enzim, merupakan golongan protein yang berperan pada biokatalisator dan pada umumnya mempunyai bentuk globular. Yang kedua adalah protein pengangkut. Nah, protein pengangkut ini mempunyai kemampuan membawa ion atau molekul tertentu dari satu organ ke organ yang lain melalui darah. Yang ketiga adalah protein struktural. Peranan protein struktural ini adalah sebagai pembentuk struktural sel jaringan dan memberi kekuatan pada jaringan. Yang keempat adalah protein hormon. Protein hormon ini adalah protein yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang membantu mengatur aktivitas metabolisme di dalam tubuh. Yang kelima adalah protein pelindung. Nah, protein pelindung ini pada umumnya terdapat pada darah, melindungi organisme dengan cara melawan serangan zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, yang keenam adalah protein kontraktil golongan. Yang ini berperan dalam proses gerak, yaitu memberikan kemampuan pada sel untuk berkontraksi atau mengubah bentuk. Yang terakhir adalah protein cadangan. Protein cadangan ini merupakan protein yang disimpan atau dicadangkan untuk beberapa proses metabolisme. Yang terakhir adalah protein berdasarkan asam amino penyusunnya. Terbagi menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan non-esensial. Protein yang tersusun dari asam amino esensial ini adalah asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh, tetapi tubuh tidak dapat mensintesisnya sendiri sehingga harus dapat atau diperoleh dari protein makanan. Yang kedua adalah asam amino yang tersusun oleh non-esensial. Asam amino ini yang dibutuhkan oleh tubuh dan tubuh dapat mensintesanya sendiri melalui reaksi aminasi reduktif asam keton atau melalui transminasi. Kegunaan dari protein. Nah, yang pertama itu adalah membangun dan memperkuat, memperbaiki, atau mengganti jaringan tubuh. Dalam kondisi normal, jumlah protein yang digunakan untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh akan sama setiap harinya. Yang kedua adalah bertindak sebagai pembawa pesan. Nah, beberapa protein ini ada beberapa protein hormon yang merupakan membawa pesan kimiawi untuk membantu kombinasi antar sel, jaringan, dan organ yang ada pada tubuh kita. Yang ketiga adalah menyeimbangkan cairan. Nah, manfaat protein ini adalah mengatur proses tubuh untuk menjaga keseimbangan cairan. Albumin dan globumin adalah protein dalam darah yang membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh dengan menarik dan menahan air. Yang keempat adalah membuat antibodi untuk sistem kekebalan tubuh. Yang kelima adalah mengangkut dan menyimpan nutrisi. Nah, zat yang diangkut oleh protein ini termasuk nutrisi seperti vitamin atau mineral, gula darah, kolesterol, dan oksigen. Selanjutnya adalah meningkatkan massa dan kekuatan otot. Nah, mengonsumsi protein dalam jumlah yang tepat dapat menambahkan massa otot dan meningkatkan kekuatan otot. Yang terakhir adalah protein sebagai pembentuk hormon. Nah, hormon ini yang dibentuk oleh protein bertugas untuk mengirimkan sinyal atau mengatur proses biologis antarorgan, pembawa pesan antar sel dan jaringan. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang protein. Selebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.